Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali setiap hari melayani saudara dalam doa, pujian, penyembahan, dan juga sharing daripada firman Tuhan. Saya terus berdoa supaya saudara semakin bertumbuh dewasa imannya di dalam Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Kita tutup mata kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, satu yang kami minta ya Bapa, biarlah Engkau hadir di dalam menara doa kami ini. Kami membutuhkan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan satu pengurapan yang baru. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus, urapi setiap kami semuanya. Kami berdoa, sucikan, kuduskan setiap hati kami. Permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu. Bapa, biarlah ya Tuhan Kau berikan nyanyian-nyanyian baru di dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Sembah
aku menyembah Kau Tuhan. Mari dari awal katakan, saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Mari sembahyang, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Yesus. Bawa kami ya Tuhan makin dekat. Engkau tidak jauh buat kami. Dengan kami Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh ya lama-lama. Mari saudara datang pada Yesus. Mari datang dalam hadirat, masuk hadirat, sembah Dia. Tuhan, Engkau tak jauh, dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan
sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku mengasihi-Mu Tuhan. Mari saudara berikan kasih-Nya ke Tuhan. Mari berikan kasih-Nya lewat nyanyian pujian. Yes. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari katakan Bapa, 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 ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi katakan Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi. Mari buka suaranya saudara. Sungguh besar dan kudus nama-Mu
sekali lagi. Panggil Bapa. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Susah lu puji namamu. Besar setiamu, kerajaan-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihimu Bapa, ku mengasihimu Bapa, ku mengasihimu. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari dari awal katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku.
Aku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Tuhan, kami percaya kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik kepada kami. Kami juga percaya bahwa Engkau akan pelihara hidup kami Tuhan. Tuhan, lindungi setiap kami Tuhan. Bawa kami saat-saat indah ini Tuhan lebih dalam lagi. Beri hati yang bisa melayani Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Berikan kami, jamah kami semua. Saudara tutup matanya, terus nikmati hadirat-Nya. Bapakku penuh kasih, Bapakku penuh kasih, tak pernah melupakanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Saat badai menerpa, air mata berlinang, tak pernah Kau meninggalkanku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku. Dekat hatiku Bapa, dalam dekapan-Mu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Dekat hatimu Bapa, dalam dekapan-Mu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Dekat hatimu Bapa, dalam dekapan-Mu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Sekali lagi, dekat hatimu Bapa, dalam dekapan-Mu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah
urapan kasih-Mu ini, kami mau katakan, Bapa, kami semuanya mengasihi-Mu. Kami semua mengasihi-Mu, Bapa. Saudara katakan kepada Tuhan, katakan, Bapa, aku mengasihi-Mu. Aku mengasihi-Mu, Bapa. Terima kasih. Alirkan ya Tuhan. Alirkan lebih lagi Tuhan urapan kasih. Kasih yang melenyapkan ketakutan kami. Kasih yang melenyapkan ketakutan kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, aku berdoa dan aku ingat setiap anak-anak-Mu yang sedang hadir di Menara Doa online ini. Tuhan, dengan segala kebutuhan mereka ya Tuhan, aku bawa ya Tuhan Yesus. Aku bawa mereka ya Tuhan, ini anak-anak kesayangan-Mu. Inilah ya Tuhan umat gembalaan-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Kau janji Kau tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mari saudara yang hadir di Menara Doa ini, mari berdoa bersama dengan saya. Oh ya Allah, makasih. Saya rasakan hadirat Tuhan yang gitu kuat. Hadirat kasih daripada Bapa. Saudara berdoa. Jangan khawatir kata Tuhan. Nyatakan dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur pada Tuhan. Oh ya Allah, makasih Allah, Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, Kau jawab. Saat anak-anak-Mu berseru, Tuhan Bapa jawab. Dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang sakit Bapa. Bapa, anak-anak-Mu yang sedang sakit ini ya Bapa. Mereka yang terpapar COVID-19. Hamba-Mu berdoa untuk mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka semua. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Beri mantu disembuhkan ya Bapa. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang kena sakit penyakit, berjuang kesembuhan. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya saudara. Ada kasih yang dicurahkan. Di dalam kasih itu ada kesembuhan. Di dalam kasih itu ada kelimpahan. Di dalam kasih itu ada kekuatan. Terima sekarang Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Oh ya Allah, makasih ya Allah. Terus saudara, saya rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah. Tuhan bilang jangan takut, percaya saja. Kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh ya Allah, makasih ya Allah. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Terima saudara. Terima berbahasa roh. Terima. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memelukkan Engkau seumur hidupku, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kasih setia-Mu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidup.
hadirat-Mu, urapan kasih yang menjamah setiap hari di kami, menguatkan, menyegarkan kami. Kami mau katakan terima kasih, Engkau yang melembutkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Bapa, aku mohon Tuhan, Engkau jawab doa-doa kami Tuhan. Biar semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan semua yang terikat Tuhan lepaskan. Hari ini aku berdoa, aku mohon Tuhan, beri roh wahyu, hikmat, akal budi daripada sorgawi. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah firman ini menguatkan, menyegarkan ya Tuhan, daripada roh kami, menumbuhkan iman kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, hari ini judul khotbah saya adalah 3 cara Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur kita. Saudara, mari kita akan buka Alkitab kita dari Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Di sini ada satu janji Tuhan buat setiap orang yang beribadah, yang menyembah daripada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa berkatnya saudara? Kita akan lihat di sini. 1, 2, tidak, kita baca. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati apa? Roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Yang percaya katakan amin. Saudara, beberapa berkat yang Tuhan janjikan buat setiap kita, saudaraku yang Kristus, ya kan? Yaitu buat setiap kita yang beribadah, saudaraku, beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, Dia memberkati daripada apa? Roti dan air. Roti makanan kita dan air minuman kita. Saya percaya orang yang beribadah tidak akan pernah, saudara, kekurangan yang baik dari Tuhan. Tuhan janjikan, saudaraku, Dia berikan buat setiap kita, memberkati roti makanan kita dan air minuman kita. Janji yang kedua adalah, saudara, bukan cuman pemenuhan daripada makanan secara jasmani, tapi juga Tuhan janjikan apa? Dia akan menjauhkan apa? Penyakit dari tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Ini janji yang kedua. Yang ketiga adalah, ya kan, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul, saudaraku. Ini bicara tentang kehidupan yang berbuah-buah, yang berdampak, yang menjadi berkat. Dan yang terakhir adalah apa, saudara? Tuhan akan menggenapkan tahun umur kita. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Nah, hari ini, saat ini saya ingin sharingkan untuk kita sama-sama merenungkan, saudaraku. Saya ingin ajak saudara untuk pegang, saudara, erat-erat daripada apa? Janji firman Tuhan ini. Bagaimana caranya memegang, saudara, pada janji firman Tuhan. Yang namanya megang ya pakai tangan. Nah, ya kan, janji Tuhan itu adalah firman Tuhan, saudaraku. Untuk bisa pegang yang namanya janji firman Tuhan, langkah yang pertama kita pakai tangan, saudara, yaitu pakai jari kelingking. Ini namanya apa, saudara? Mendengarkan firman, jari kelingking. Yang kedua adalah jari manis. Ini apa, saudara? Membaca firman. Yang ketiga adalah, saudaraku, yaitu jari telunjuk tengah, yaitu apa, saudara? Mempelajari firman. Jari telunjuk, yaitu apa, saudara? Menghafal firman. Jari jempol adalah merenungkan firman. Telapak tangan artinya melakukan firman. Kalau saudara pegang erat-erat firman ini, didengar, dibaca, dipelajari, dihafalkan, direnungkan, dilakukan, saya percaya janji firman Tuhan ini akan saudara pegang pada waktu Tuhan, itu akan menjadi kenyataan. Itu akan digenapi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini saya ingin saudara kita pegang janji firman Tuhan ini tentang berkat buat orang ibadah. Khususnya yaitu tentang apa? Bahwa Tuhan akan menggenapkan
tahun-tahun umur kita. Pertanyaannya adalah begini saudaraku. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus pegang erat-erat janji firman yang berkata, aku akan menggenapkan tahun-tahun umurmu. Kenapa? Ini harus dipegang saudara. Jadi firman tuh gak bisa cuman ya didengar sekali lewat. Kalau dengar doang ini cuman pakai kelingking. Megang pakai kelingking itu gak bisa saudara. Harus dibaca, harus dipelajari, harus dihafalkan, harus direnungkan, harus dilakukan. Katakan amin saudaraku. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa? Ya kan kita harus berdoa, megang. Yang pertama, karena kita mau saudara hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Rencana kehendak Tuhan, saudara dan saya, dia mau supaya kita apa saudara? Melakukan kehendak dia. Yang kedua, yaitu apa? Supaya kita bisa menyelesaikan, ya kan? Tugas, panggilan, pelayanan kita. Saudara, enggak prematur, tapi genap Tuhan bilang. Ya saudara Kristus, seperti kandungan bayi 9 bulan 10 hari. Pas itulah. Tidak prematur, lebih awal. Ya saudara, atau juga enggak kelebihan. Ya kan saudara Kristus. Nah, yang ketiga adalah kita ingin melakukan apa? Karya besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya ada gini, saya bertanya ke saudara. Saudara mau gak Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur saudara? Saudara yang mau katakan amin. Saudara tulis amin di live chat. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana caranya Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur kita? Saya akan bahas 3 hal saja. Ini loh cara Tuhan yang harus kita lakukan. Caranya Tuhan ini. Kalau kita lakukan bagian kita, maka dia akan lakukan bagiannya. Yang pertama adalah saudara dan saya harus mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Mengasihi dan menghormati Tuhan dan firman-Nya. Ini penting. Mengasihi dan menghormati Tuhan dan firman-Nya. Ya kan? Coba kita buka Alkitab kita. Kalau saudara mengasihi dan menghormati Tuhan dan firman-Nya, maka Tuhan akan menggenapkan tahun-tahun umur kita. Istilah Mazmur 91 ayat yang ke-16 istilahnya dia adalah dengan umur panjang akan kukenyangkan dia. Itu istilah Mazmur 91. Tapi syaratnya adalah apa saudara? Di awal, baca yang keras. Sungguh hatinya apa? Melekat kepadaku. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, Tuhan janji salah satunya adalah apa? Dengan umur panjang akan kukenyangkan dia. Ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Siapakah? Apakah artinya orang yang melekat kepada Tuhan? Hanya orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Tuhan janji dengan umur panjang, aku akan kenyangkan dia. Aku akan genapkan tahun-tahun umur dia. Saudaraku yang Kristus, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Orang yang melekat hatinya pada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Ia adalah orang yang menghormati Tuhan dengan menjadikan perkataan firman Tuhan itu sebagai apa saudara? Sebagai alfa dan omega. Perkataan awal dan perkataan penentu akhir dari setiap keputusannya. Sebab perkataan firman Tuhan ada tersimpan di lubuk hatinya. Perhatikan saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, kalau dia mau apa-apa, dia akan tanya Tuhan, dia akan berdoa. Lalu dia akan tunggu jawabannya dari mana? Dari firman Tuhan. Itu yang dia bilang, dia menghormati Tuhan dengan menjadikan perkataan firman Tuhan sebagai yang awal, alfa, dan yang akhir, omega. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi kata awalnya, dia harus dapat restunya dari Tuhan tuh, ya kan? Apa awalnya?
Ini dapat gak dari Tuhan? Ini kehendak Tuhan atau belum? Nah makanya saudaraku yang Yesus, orang yang melekat sama Tuhan itu orang yang hatinya penuh dengan apa? Firman Tuhan sebenarnya saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Ketika dia doa, nanti firman itulah dia akan dengarkan. Apa firman Tuhan? Apa tuntunannya? Yang berikutnya. Orang yang mengasihi Tuhan artinya adalah orang yang menghormati Tuhan dengan menggunakan waktu-waktunya, talenta-talentanya, dan kekayaannya menurut kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Saudara mau menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Coba belajar, hormati itu, hormati perkataan Tuhan. Hormati Tuhan dan hormati perkataan Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku akan berikan umur panjang. Banyak orang tidak mendapatkan yang namanya, saudara, janji Tuhan. Penggenapan janji Tuhan. Saudara pun tidak menikmati yang namanya berkat Tuhan. Karena mereka sudah mulai kehilangan rasa hormat sama Tuhan, sama firman, sama hadirat Tuhan. Saudaraku Yesus, saya ingat, saudara ketika Tuhan Yesus pulang ke kampung halamannya, Nazaret. Yesus itu berkata bahwa nabi kok tidak dihormati oleh orang di kotanya, di kampungnya saudaraku. Ketika orang Nazaret tidak memiliki rasa hormat saudara kepada Yesus, makanya dia tidak mempercayai Tuhan. Alkitab katakan Yesus tidak membuat banyak mujizat di sana. Saya berdoa saudaraku Yesus, kalau kita mau saudara memegang erat yang namanya janji Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini, saudaraku Yesus Kristus, bahwa kita butuh firman ini. Saudara renungkan ini, bahwa Tuhan akan genapkan tahun-tahun umur kita. Katakan amin saudara. Tuhan mau supaya saudara dan saya menyelesaikan tugas dan panggilan kita. Sebagai ayah, biar tugas kita bisa mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak kita sampai mereka menjadi orang-orang yang dewasa. Katakan amin saudara. Apapun yang kita kerjakan selesai sudah dan ada tongkat estafet generasi penerusnya. Kita bisa selesaikan semua yang Tuhan berikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin saudara. Walaupun mungkin tantangan. Kalau saudara sudah dapatkan janji firman Tuhan ini, saya yakin hidupnya akan tenang. Saya kasih contoh saudaraku. 2 yang suka saya ingat dengar. Yaitu pertama adalah siapa saudara? Ketika Yesus berada di perahu yang diterpa oleh badai. Saudara tahu apa yang terjadi? Yesus itu bisa tidur di belakang perahu buritan. Sampai murid-murid itu bingung. Saudara, sampai murid-murid berkata bahwa guru, apakah engkau tidak peduli bahwa kita akan binasa? Yesus bangun tidur, sebenarnya kenapa kamu orang yang tidak percaya? Langsung Yesus menghardik badai dan badai itu tenang. Kenapa kok Yesus di tengah badai bisa tidur? Sedangkan para murid saudaraku berpikir bahwa mereka akan binasa, mati di danau Tiberias. Karena Yesus pegang janji daripada Bapa. Bahwa Bapa berjanji sama Yesus bahwa Bapa akan menggenapkan tahun-tahun umur Yesus. Artinya kalau tugas Yesus sudah selesai, barulah Yesus akan meninggal, akan mati, wafat saudaraku. Tapi bukan di Danau Galilea. Tapi Yesus akan mati di mana? Di Golgota. Dan belum itu waktunya saudara. Pada waktu dia umur 33 tahun setengah. Yesus tahu. Dia pegang erat-erat janji firman Tuhan ini saudaraku. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan ke atas Petrus di hari Pentakosta. Saudaraku, Petrus menjadi pemimpin gereja. Petrus ditangkap saudara Herodes dan akan divonis mati. Alkitab jelaskan saudaraku bahwa Petrus bisa tidur pada malam harinya dengan nyenyak. Sampai malaikat yang diutus oleh Tuhan harus membangunkan Petrus. Lalu semua rantai terlepas, pintu penjara terlepas, dan akhirnya Petrus bisa keluar dan bebas dari vonis Herodes. Keluar. Saudara, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan Petrus itu bisa tidur nyenyak? Karena Petrus pegang erat-erat
Yang namanya apa saudara? Janji firman Tuhan. Yang berkata apa? Kurang lebihnya begini saudara di Yohanes pasal 21. Ya kan? Pada waktu kamu muda, kamu pergi kemana kamu mau pergi. Tapi pada waktu kamu sudah menjadi tua, akan ada orang ikat tangan kamu dan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak kehendaki. Alkitab katakan itu berbicara tentang bagaimana Petrus akan meninggal dunia. Artinya pertama, pada waktu dia sudah tua. Yang kedua adalah ada orang yang bawa Petrus kembali ke kota Roma dan dia disalibkan. Ibu bapak saudara Kristus, dia tahu bahwa dia meninggal pada waktu tua. Tapi pada waktu dia menerima vonis daripada Herodes, akan menerima vonis Herodes, dia masih muda saudaraku. Jadi dia pikir ini belum waktunya meninggal. Manusia bisa bikin vonis mati buat Rasul Petrus, tapi Petrus lebih percaya daripada perkataan firman Tuhan. Katakan amin saudara, ini dia pegang erat saudara. Bagaimana firman Tuhan itu harus murni kita pegang. Saudaraku Kristus, supaya benar-benar apa yang kita pegang ini pada waktunya akan menjadi kenyataan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Saya ingin dorong saudara, ada janji Tuhan. Aku akan menggenapkan tahun-tahun umurmu. Pegang ini erat-erat saudaraku. Dengarkan ini, baca lagi, saudara pelajari lagi, saudara renungkan lagi. Katakan amin saudara, hafalkan. Saudara percaya ini dan lakukan. Lakukan dengan cara apa? Aku mau mengasihi Tuhan. Aku akan hormati Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur kita? Mazmur pasal 91 ayat 14 dia jelaskan begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Maka aku akan apa? Membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara perhatikan, coba saudara mulai. Bukan cuma dengar khotbah saya ini. Coba baca lagi ayat-ayatnya saudara. Tuhan akan meluputkan saya. Tuhan akan melindungi saya. Tuhan akan membentengi hidup saya. Kalau saya berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai saya dalam kesesakan saya. Dan Tuhan akan memuliakan saya. Dengan panjang umur, Tuhan akan mengenyangkan saya. Dan Tuhan akan memperlihatkan keselamatan. Yang kedua adalah kita harus mengasihi dan menghormati orang tua kita. Alkitab katakan dalam Efesus 6 ayat 2-3 katakan begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Orang-orang saudaraku yang berbahagia, yang panjang umurnya, saya melihat orang-orang itu adalah orang-orang yang menghormati, yang mengasihi, yang melayani daripada orang tuanya. Orang-orang yang sukses, saya melihat ini orang-orang, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bisa menghormati orang tuanya, mengasihi daripada orang tuanya. Prinsipnya begini ya saudara ya. Mungkin ada bantahan dalam pikiran saudara berkata begini, bagaimana saya bisa menghormati orang tua saya yang tidak bertanggung jawab atas hidup saya. Orang tua saya bukan orang tua yang baik, yang bisa jadi teladan. Bagaimana saya bisa hormati dia? Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Saudaraku Yesus Kristus, firman Tuhan di sini nggak ada syarat. Di sini nggak ada bilang hormatilah ayahmu dan ibumu yang baik sama kamu, yang merawat kamu, yang tidak menyia-nyiakan kamu. Nggak ada itu. Kata-katanya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ibu, ayah yang model apapun, ibu yang model apapun, saudara dan saya sebagai anak wajib menghormati itu. Dia bilang ini satu perintah yang penting. Ada Efesus 6 ayat 2-3 kata, ini adalah suatu perintah yang penting, perintah penting untuk menghormati ayah dan ibu. Seperti yang nyata dari janji ini. Janjinya apa saudaraku? Supaya kamu berbahagia. Ya, dan panjang umurmu di bumi. Kata berbahagia supaya kamu diberkati. Supaya kamu tidak hidup dalam kutuk. Tapi kamu hidup dalam berkat dan umur panjang.
Ibrani 13 ayat 17 katakan begini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab apa? Mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Belajar punya rasa hormat dengan orang tua. Orang tua jasmani, saudara, mertua, orang tua rohani, saudara, atau orang-orang yang lebih tua. Yang saudaraku, kalau kita bisa tahu batasan-batasan dalam kita berbicara, dalam kita bersikap, dalam kita bertindak, saya yakin janji firman Tuhan ini akan digenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Nah, bagaimana caranya kita mengasihi dan menghormati orang tua kita? Caranya adalah, saudaraku, yaitu dengarkan nasihatnya. Saudara, terima koreksinya. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, kita siap, transparan dan dimintai pertanggungjawaban. Saudara Kristus. Yang ketiga adalah, saudara, ya kan, saudara bisa memberi kata-kata penghiburan, memberikan waktu untuk melayani mereka, ya kan, dan juga harus bisa memperhatikan segala kebutuhan mereka. Jadi ada orang-orang tua yang sudah tidak lagi bisa mencari nafkah. Ambil bagian, saudaraku, untuk tanggung penghidupan orang tua saudara atau mertua saudara. Tanggung itu, saudara Kristus. Ya, saudara bisa inikan. Itu yang kedua. Saya percaya kalau saudara lakukan hal ini, maka saudara akan diberkati, berbahagia dan panjang umurnya. Tuhan akan menggenapi. Yang ketiga, saudara dan saya, ya kan, kita harus mengasihi dan menghormati diri kita sendiri, ya kan, dengan menjaga perkataan dan tingkah laku sesuai dengan firman Tuhan. Saudara bisa mengasihi dan menghormati diri sendiri dengan cara apa? Jaga perkataan kita dan tingkah laku kita. Dasar firmannya ada 1 Petrus 3 ayat 10, katakan begini, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang apa? Yang jahat. Bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Katakan amin, saudara. Nah, Amsal 18 ayat 21 katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Sering kali saya akan berikan contoh, ya kan, saudara, bahwa kata-kata ini penting. Saudaraku, kata-kata apa yang harus kita keluarkan, ini harus latihan. Saudara, kata-kata kita tuh tergantung daripada hati kita. Makanya setiap hari, pada pagi hari, penting buat setiap kita adalah Tuhan berikan saya hati yang baru. Sucikan, kuduskan hati saya, Tuhan. Supaya perkataan saya adalah perkataan yang bisa memberikan semangat baru buat banyak orang. Setiap pagi saudara harus mempertajam pendengaran. Saudara dengar firman Tuhan. Supaya apa yang kita dengar itu yang sering kita akan ucapkan. Apa yang ada di hati kita, kita simpan firman, perkataan firman, itu akan keluar dari hati kita. Kalau saudara mau mencintai hidup, melihat hari-hari yang baik, Alkitab katakan kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Jangan mudah memberikan satu komentar. Jangan mudah marah-marah. Saudara Kristus, kalau saudara bisa lambat dalam berkata-kata, cepat untuk mendengar, saudara, Tuhan akan pelihara hidup saudara. 3 hal. Kalau saudara mau pegang janji Tuhan ini, saudaraku, yaitu Tuhan akan menggenapkan tahun-tahun umur kita. Saudara yang punya anak masih kecil, pegang ini. Aku akan membesarkan anak-anakku, sekolahkan anakku, kuliahkan anakku, sampai dia akan menikah. Aku akan menggendong cucu. Saudara yang sedang rintis apapun, kami tidak akan prematur, tapi genap. Karena dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Sekalipun sekarang masa pandemi,
kita bisa melihat kanan dan kiri semuanya rebah. Tapi biarlah saudara yang mau pegang janji ini, saudara diberikan umur yang panjang. Ya kan? Kasihi Tuhan, cintai Yesus. Dengan cara apa saudara? Saudara dengarkan firman, baca firman, pelajari firman, hafalkan firman, renungkan firman, lakukan firman. Dengan apa? Teori jari. Kelingking, apa namanya saudara? Dengarkan firman. Jari manis apa? Baca firman. Jari tengah, pelajari firman. Telunjuk, hafalkan firman. Jempol, renungkan firman. Telapak, lakukan firman. 6 hal ini kalau saudara lakukan, firman ada dalam hati saudara. Saudara bisa pegang janji ini. Saya berdoa, biar pesan ini memberkati saudara. Renungkan lagi ayat-ayatnya saudara. Saudara renungkan lagi prinsipnya. Lakukan dalam hidup saudara. Saya berdoa, biarlah Tuhan menggenapkan tahun-tahun umur kita. Saudara, dan kita akan berkata pada waktunya sudah selesai. Pada waktu Tuhan buat siap kita, biarlah kita akhiri hidup dengan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, dan kita berkata bahwa terima kasih Tuhan, aku sudah puas, aku sudah selesai. Seperti Yesus 33,5 tahun, dia genapkan tahunnya. Bapak genapkan tahun, itu sudah selesai. Dia berkata, sudah selesai semuanya. Bapak, di dalam nama Yesus, tutup mata kita, kita berdoa. Kami datang padamu Bapa. Satu yang kami minta Tuhan, biar janji firman-Mu ini, bahwa Engkau berjanji untuk menggenapkan tahun-tahun umur kami. Asal kami beribadah dengan sungguh-sungguh dengan Engkau. Orang yang beribadah kepadamu adalah orang yang mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu, mengasihi orang tua, saudaraku, mengasihi daripada dirinya sendiri. Hari ini ya Bapak, aku rasakan ada kasih yang sedang dicurahkan di tengah-tengah kami. Biarlah ya Tuhan, kami makin mengasihi Tuhan. Hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan firman. Penuhi kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa menghormati orang tua kami, orang-orang yang lebih tua, orang yang kami anggap tua. Tuhan Yesus, kami bisa melayani mereka, kami bisa memberkati mereka, kami bisa memelihara mereka. Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan mampukan kami untuk bisa memelihara perkataan kami ya Tuhan, supaya kami bisa melihat ya Tuhan hari-hari mencintai hidup dan hari-hari yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau sendiri hadir dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Kau berkati saudara semuanya.